apa kabar semuanya? Nah, jumpa lagi dengan saya Mariana Ubatuben SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Tanah Boleng, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Seorang tokoh legendaris, Albert Einstein, mengatakan bahwa semua pengetahuan berhubungan satu sama lain dan keindahannya terletak pada seni menemukan koneksi-koneksi tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan lain-lain. Pastinya berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Nah, minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini sangat berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan menjemput yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses,
Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Kemudian, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya yang sudah dipelajari? Nah, sudah tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak haruslah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Nah, dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terakhir, kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berorientasi pada murid, yang tentunya berpihak pada murid dengan nilai-nilai yang melekat pada guru, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, di mana murid yang beragam haruslah terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula, sehingga terwujudlah budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Demikianlah pemaparan dari saya